Ini Rasulullah langsung diajari Allah 24 jam. Jadi waktu demi waktu, jenengan pagi sampai sore, sore sampai pagi, gunakan lewat napas itu Anda untuk sadar diri bahwasanya Anda tidak ada. Berarti ya napas itu iya. Sebab napas itu walaupun jenengan tidur atau tidak tidur tetap berjalan. Inilah mengapa Rasulullah dijuluki makom maksum, makom di mana tidak sedetik pun lalai dari Allah lewat napas niku. Apa bisa tah? Jasad kita kerja, jasad kita kelon, jasad kita makan, jasad kita repot, terus hati sambung pada Allah. Ini pertanyaan. Saya jawab, sejak kapan Gusti Allah gak iso? Apakah akal, pikiran, dan hati itu bagian daripada cahaya? Saya jawab iya. Iya. Yang dimaksud cahaya di sini ada dua. Ada nurullah, ada nur makrifat. Ya. Ada nurullah, ada nur makrifat. Yang kesemuanya itu dari Nur Muhammad. Apa maksudnya Nur Muhammad? Allah. Sumber. Dunia dan seisinya Allahu khalaqakum. Asalnya dari Allah. Karena yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun. Dan apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk itu sumbernya dari Allah. Bahkan nafsu ya dari Allah. Tapi bahasa syariat, oh jangan Pak. Nafsu atau iblis Allah ciptakan dari api. Malaikat, akal ini dari cahaya. Terus manusia Allah ciptakan dari tanah. Beda toh? Makanya bahasa syariat tetap benar. Tapi bagaimana caranya berbagai tiga nama tadi yang asalnya tidak sama itu jadi sama. Kita harus masuk di dalam asupan rubaniyah. Artinya kita harus masuk di dalam pendidikan ilmu untuk mengesahkan Allah. Kalau ilmu itu sudah kita dapatkan, muncul satu keimanan. Yang dimaksud keimanannya itu secara hakikat tidak dari nama-nama tiga tadi, enggak. Terus dari siapa? Dari sumbernya, yaitu Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad itu siapa? Allah. Wiji yang terjadi pada hidup. Wiji kang tumati sak lebeti urip. Kalau bahasa kita itu wujud jenengan itu ndugi sel yang ada di nutfah. Ini. Sel yang ada di nutfah. Itulah wujud rohaniah kita. Sebab itu enggak muncul, juga akan muncul jenengan. Enggak jadi jasad iki. Enggak jadi. Jadi jasad ini wujudnya rohaniah itu. Dan rohaniah wujudnya Nur Muhammad. Lah wujudnya Nur Muhammad adalah wujudnya laisa kamislihi syai'un itu. Jadi leres Pak, sudah kata-kata
mohon maaf, nur atau kata-kata api, kata-kata tanah, ini sudah parkir. Kalau kita cari aslinya. Pun nyun sewu. Kula niki punya puhung, tahu puhung nggih? Kadang dijadikan dewul, boleh nama dewul, dijadikan gedhuk, ya, atau jemblem, terserah. Tapi semua nama-nama asalnya dugi puhung. Ini kalau di Indonesia namanya air. Di Arab bukan, Pak. Ma. Di Inggris bukan. Paham gak maksud gue? Kita itu harus sampai pada keahad ini. Biar tidak akan pernah muncul sifat yang dilarang oleh Allah yang disebut sifat tercela, biar nggak muncul, langsung masuk pada sumbernya. Cuman yo harus tahu prosesnya gitu loh Pak ya. Artinya miturut syariat gak salah, akal malaikat itu diciptakan dari cahaya, nafsu iblis itu diciptakan dari api, terus kita manusia diciptakan dari tanah. Apa perbedaannya di antara berapa hal itu? Makanya ini harus kita selami terus masuk-masuk, akhirnya kebenaran akan kita ketahui. Oh, semuanya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada makalah yang mengatakan seperti itu, jikalau syariatmu belum mumpuni, jangan pernah naik untuk jenjang berikutnya. Tetapi lewat pertanyaan ini, sebelum kami menjawab, perlu kami tegaskan bahwasanya apa sih syariat itu? Apa sih thariqah itu? Apa sih hakikat itu? Apa sih makrifat itu? Kita harus paham satu per satu. Kalau kami menerjemahkan mudah untuk dipahamkan, saya laksanakan gini, saya umpamakan gini. Syariat adalah sebuah kendaraan, entah kendaraan apa terserah. Thariqah adalah jalan, hakikat adalah tujuan yang ada pada diri jenengan sebelum berjalan tadi. Makrifat adalah nyatane hakikat. Ketika Anda berkendara melewati jalan, mesti punya tujuan. Kemana? Oke, kita ke sebuah toko. Untuk beli apa? Beli pulpen. Sebelum datangnya syariah dan thariqah, hakikat itu sudah ada dalam diri jenengan. Tujuan Anda sudah ada. Saya ulang, sebelum datangnya syariat dan thariqah, sepeda dan jalan, dalam hati jenengan itu sudah ada tujuan untuk beli pulpen. Lah, biar nyata tujuan jenengan berkendaraan. Kalau sudah sampai tujuan, tuku apa? Katakanlah tuku barokah. Sepeda sampai bawa masuk ke toko enggak? Jalan itu juga sampai bawa ke toko enggak?
Jenengan hanya membawa tujuan. Masuk ke toko, kemudian beli pulpen. Kalau sudah dapat pulpennya, berarti itulah nyatanya hakikat disebut ma'rifat. Oke. Bagaimana kita itu bisa sampai pada ma'rifat? Syariah adalah kendaraan. Mana kendaraannya? Kendaraan sampai menuju makrifat syariat iku apa? Sebab ngene Pak, nyun sewu, nanti ada penjabaran tentang masalah syariat hakikat itu piye, torikoe hakikat iku piye, hakikate hakikat iku bagaimana? Mungkin itu diterangkan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak salah loh ya, dan dalam kitab-kitab yang lain. Tapi yang jelas, kalau kita memandang syariat adalah sebuah ilmu untuk mendidik jasmania sampean untuk bisa berakhlak istimaiyah. Hal ini ada kaitannya dengan ibadatul jawareh, ada kaitannya dengan ibadah yang bersifatkan zahiriyah. Sebab manusia tidak hanya jasmani, uga juga rohani. Dididiklah jasmani kita dengan hukum syariah. Kita bahas, saya tidak membahas syariat hakikat, torikot hakikat, hakikat, enggak. Saya secara umum aja dulu. Dengan ilmu syariah itulah, maka di situ ada batas hukum antara larangan dengan perintah. Mengapa dikatakan syariat? Karena dohiriyah. Contoh sholat, yang hukum syariat mendidik terhadap kita, jasmaniah yang melakukan. Ini belum menyentuh keruhaniah, belum. Masih menata tentang masalah jasmaniah. Lalu thariqahnya mana? Jalannya mana? Bapak Ibu, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau syariat itu sebuah ilmu sistem untuk mendidik kita biar bisa meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jawareh atau secara fisik, maka thariqahnya adalah sebuah nama dari seluruh ubudiyah. Baik ibadatul makhduf atau ghairu makhduf, murni atau tidak murni. Ini menata jasmani dulu. Sebab ada hubungannya dengan hablum minan nas. Hubungan sesama manusia, etika, akhlak ijtimaiyah. Sebab kalau ini tidak sampai lakukan, akan disisihkan di tengah masyarakat sesama umat maghrib tung gak salat, berarti kan gak ngelakoni syariat, gak melakukan syariat, kita tidak bersyariat, akhirnya digunjing tetangga. Lah, nama sebuah sholat, nama sebuah aktivitas sholat, itulah thariqah. Saya tidak bicara thariqah yang dipandu oleh jatman yang mutabaroh, bukan Pak ya, bukan. Saya tidak arahnya ke situ. Saya tidak menyentuh thariqah mutabaroh, itu bukan. Yang jelas thariqah itu ada jalan. Artinya sholat ini sebuah jalan untuk Anda bisa bertemu Allah.
harus dikasih tujuan. Lah, tujuan inilah yang kusebut ilmu hakikat. Sebab tatkala jenengan iki sholat tanpa ilmu hakikat, aku tanya, ketemu Allah enggak? Jujur Pak, kami juga jebolan pesantren, tapi bukan berarti saya alim, enggak. Saya enggak ngaku itu. Oh, ngaku mondokku itu belakrak kok. Iya. Jujur saya katakan, ketika saat saya sholat, ini wajah itu tidak wajia, tapi menghadap samawati wal ard. Kejujuran ini harus kuungkapkan. Pertanyaannya, sholat yang seperti ini apakah dianjurkan? Coba kita buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifah. Terus di belakang ditutup wama ana minal musyrikin. Artinya gini Pak, jikalau sholat jenengan estu menghadap wajah Allah, berarti marifat toh, karena membawa tujuan. Maka wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan. Gambarane jenengan sholat atine iki gak eling urusan donya. Ini samawat. Sekarang lewat ayat ini saya ambil mafhum mukhalafah. Artinya kebalikan daripada ayat ini. Ketika ini wajah tu tidak wajia tapi menghadap samawati wal ard, maka jelas manafi yang ada di sini hilang. Akhirnya wa ana minal, terima gak terima fakta seperti itu kita. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Kisah Nabi Musa diperintahkan Allah di tengah-tengah kaum. Oleh karena kaum itu hatinya bittikhadikumul ijla, isinya adalah anak sapi atau sapi, artinya menyembah sapi, maka Nabi Musa diperintahkan Allah ke kaum itu mengatakan, innakum dolamtum anfusakum, kamu itu telah berbuat dolim pada dirimu sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Itu kinayah. Maknanya kita itu dalam hati kita ada selain Allah itu. Contohnya saya tadi, ada isinya samawati wal ard. Terus lalu bagaimana? Beliau Nabi Musa mengatakan solusinya, jenengan kaum itu dikongkon bertobat dengan cara faktulu anfusakum, matikanlah dirimu, bukan bunuh diri lo ya, mematikan keakuanmu. Ini akan bisa manakala jenengan paham hakikat, paham ilmu hakikat. Sebab gini Pak, mohon maaf, ilmu syariat itu untuk mendidik jasmani.
supaya jenengan ini melakukan ibadah jawareh, ibadah fisik itu betul. Lah hukum ilmu hakikat atau sering disebut ilmu tasawuf itu untuk mendidik rohani supaya jenengan itu punya akhlak pada Allah, punya akhlak. Dan atau boleh saya artikan, apa fasilitas yang Allah berikan pada kita berupa thariqah jalan, sholat, zakat, puasa, haji, betul-betul bertemu Allah. Ini dari pertanyaan tersebut, apakah kok berani-beraninya dia belum bersyariat kok ya wani-wani masuk ke hakikat? Mohon maaf Pak, saya tidak akan pernah menyalahkan terhadap manusia yang mengikuti proses dari syariat thariqat hakikat makrifat. Dan saya pun tidak akan menyalahkan mereka yang syariatnya tipis langsung melebu hakikat. Karena saya sibuk memandang semua karena Allah. Hanya itu. Jadi perlu digarisbawahi, saya tidak akan pernah menyalahkan inisiatif atau ide sistem orang lain. Yang sistem itu berbeda-beda. Mungkin ya. Kados jenengan ini masanya sudah tidak seperti waktu jenengan umur 15 tahun. Jenengan sudah melampaui umur 40, 50, 60. Masa sih aku kate mencari setebal apapun syariatku, misalnya nggih. Terus aku tanya, cukup syariat ilmuku sampai kemana? Dikatakan cukup dan diperbolehkan untuk masuk di dalam thariqah hakikat. Bisa menjawab jenengan? Sampai sekarang saya tidak bisa menjawab. Batas saya itu cukup syariate dan boleh untuk ning thariqah hakikat, hakikat makrifat. Sebetulnya thariqah jalan ini sudah sejak kecil Pak, kita itu berthariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh loh ya. Sebab saya tanya, Rasulullah thariqah ya Pak? Aku tanya. Ada yang bisa jawab? Tolong dibantu. S2 tolong, saya nggak tahu. Kalau bicara yang mutabaroh ini, saya bertanya, dulu Rasulullah thariqahnya apa? Apakah yang mutabaroh yang dinaungi Jatman ini beliau? Tolong dibantu. Saya karena tidak tahu. Tetapi saya dalam hati yakin dengan bahasa fa'budu hadza siratum mustaqim, segala macam nama aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sholatnya bertemu Allah, daharannya yo bertemu Allah. Bahkan sampak, mohon maaf, baik ibadah yang mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, beliau selalu menggunakan jalan itu untuk bertemu Allah. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan saudara saya yang sibuk untuk menebalkan syariatnya terus masuk dalam thariqah mutabaroh, monggo, itu haknya sendiri. Dan saya pun tidak akan pernah menyalahkan. Bagi jenengan, mohon maaf, yang tidak menebalkan syariat terus gak masuk thariqah mutabaroh, tapi jenengan iki meyakini semua apa aktivitas yang diterjadikan Allah
jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Tapi harus ada wasilahnya, Pak. Apa penyambungnya? Adalah zikir. Hanya itu. Ringkes tak? Terus bagi saudaraku yang sibuk menebalkan hukum syariat terus lali tentang hukum hakikat, mohon maaf, umur jenengan kantun pinten? Kan kita nggak tahu, Pak, nggak tahu. Sebab bagaimana maksud Allah dalam satu ayat Al-Isra ayat 27, 72, ayat 72. Tolong dibuka. Al-Isra 72. Allah katakan, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus meninggal di akhirat pun juga buta, wa adallu sabila. Tolong iki yo dingen-ngen. Saya tidak mencari kebenaran, tidak membenarkan diri, enggak. Tadi sudah saya katakan, saya hormati segala saudara saya yang eksis terus dalam syariat, moh hakikat monggo. Karena beberapa makalah sehingga beliau-beliau tidak berani untuk ke hakikat. Saya juga tidak menyalahkan bagi saudara saya syariate ora pate ono tapi wis wani masuk ning hakikat. Saya enggak berani menyalahkan. Mungkin dalam pertimbangan jenengan secara ruhaniyah umur tinggal sedilut, belum ketemu Allah, belum mengenal Allah, akhirnya dia lebih mengementingkan ibadah yang bersifatkan kolbiyah, ruhaniyah ini. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Setahu saya, Pak, ning Quran iku nek bahas salat wajib khusyuk. Khusyuk iku harus bertemu Allah. Setahu saya loh. Makanya saya cowari ayat per ayat, ketika membahas sholat enggak pernah memakai kalimah fa'alah, mesti memakai kalimah koma, walaupun wazannya ikut wazan fa'alah, koma asluhu qawama ala waznin fa'alah. Ada apa dengan koma? Kalau boleh saya katakan, nek fa'alah adalah perilaku secara jasmani, nek koma tidak hanya jasmani tapi rohani. Mungkin ada makalah juga di dalam hikam, husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir fisik iki ditentukan bagusnya laku keadaan rohaniyah jenengan. Ruhaniyah jenengan kali kula keadaannya ada dua, mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, condong pada Allah atau condong pada selain Allah. Hanya itu. Nek sumbere ati ku condong pada Allah, maka mesti salate khusyuk. Nek hati condongnya pada selain Allah, mesti salate ya ngono kuwi. Loh, kejujuran ku akui, Pak. Enggak bisa saya itu mendapatkan kekhusyuan sholat ketika saat saya, mohon maaf, bergelut dengan syariat saja, sedangkan hakikat saya abaikan. Bagaimana mungkin saya membawa sepeda dan jalan itu tapi tidak membawa tujuan? Itu disebut apa? Saya bawa sepeda ke jalan muter-muter, ditanya, "Son, tujuanmu kemana?" "Mbo." Itu apa? Ya mungkin bahasa kula, aku melakrak. Nanten. Mesti harusnya ada tujuan.
Syariat adalah tumpaan ilmu untuk jasmani. Thariqah adalah sebuah jalan yang telah Allah berikan berupa nama-nama seluruh aktivitas yang disebut ibadah. Apakah ibadah mahdhuf, murni atau tidak murni? Murni contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, murni. Pertanyaannya, apakah ketika ibadah murni itu betul-betul kita bertemu Allah atau malah bertemu makhluk? Ini semuanya yang jawab diri kita masing-masing. Hakikat adalah tujuan. Tujuan ini ada maksud daripada sebuah ilmu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ini. Ketika kami mendengarkan, lalu saya beriman, lalu saya mengamalkan, maka sampailah tujuan saya. Nyatanya tujuan adalah, nyatanya hakikat adalah makrifat, bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, bukan maksudnya sirroh hamba iki sok bertemu Allah, enggak. Kefanaan selain Allah dalam diri kita, maka yang nyata adalah Allah. Itulah namanya bertemu, itulah namanya makrifat. Bingung maneh. Mungkin ada di dalam keterangan hikam itu tentang makrifat itu ngeten, Pak. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Enggak ada yang melihat, enggak ada yang dilihat, enggak ada mata untuk melihat. Yang ada apa? Nama-nama sudah fana itu. Gini ki. Manusia terbatas, akalnya terbatas. Nggak bisa masuk ke situ. Makanya harus dengan iman. Kalau iman bisa masuk. Jadi Pak, saya setuju dengan makalah yang panjenengan sampaikan tadi. Itu bagi kita yang waktunya masih panjang. Boleh. Dan itu lebih baik. Syariat ya kuat, ya toh? Terus masuk thariqah. Kalau kita membahas mutabaroh harus sanate munfasil, harus sanate sambung. Mutasil, bukan munfasil, mohon maaf, mutasil, harus sambung. Lah, sehingga dikatakan mutabaroh itu di situ. Sanatnya itu sambung sampai kanjeng Nabi. Terserah jenengan pakai thariqah yang mana. Ini kalau kita membahas mutabaroh. Tapi saya katakan dan saya bertanya, Rasulullah pakai thariqah yang mana? Selama ini kami belum pernah ada jawaban yang menguatkan Rasulullah thariqah A, B, C, Z yang dalam mutabaroh. Belum, sampai detik ini belum ada jawaban. Cuman di dalam jawaban hati saya, seluruh aktivitas yang diterjadikan Allah pada beliau itu dijadikan beliau sebagai fasilitas atau sebagai jalan untuk pertemuan beliau terhadap Allah. Namanya makalah, siapapun boleh bermakalah, ya toh? Makalah itu pendapat. Siapapun punya hak untuk berpendapat, siapapun. Cuman makalah ini bisa diterima apa enggak. Lah saya sendiri enggak butuh bah kok terima bah enggak butuh itu saya. Karena sifat saya tentang fafirru ilallah adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Misalnya itu aku. Enggak ada urusan. Setiap makalahku itu harus ada yang mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Dan saya bukan ngurusin jenengan harus mengikuti ajaran ini atau makalahku, enggak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy.
Gak ada paksaan. Bagi panjenengan beriman atau tidak itu hak jenengan. Saya statusnya hanya menyampaikan saja. Urusan percaya gak percaya itu tergantung umat masing-masing. Rasulullah pernah ditegur Allah, Muhammad, jangan pernah kau memaksa terhadap umatmu untuk beriman seperti kamu. Sifat kamu hanya menyampaikan aja. Oleh sebab itu jangan sakit hati kau bila mana ada umatmu yang menolak, bahkan mencaci apa yang kau sampaikan, jangan. Lah ini bisa Pak, ati mboten ganjel manakala kita tidak memandang makhluk tapi memandang Allahnya. Sebab sudah jelas manusia sifatnya itu la haula walaku, tidak punya daya upaya untuk berbicara, melihat, mendengar, apalagi merasa ngerti, merasa alim, merasa pinter, merasa mulia, merasa nggak ada. Wala quwata, kekuatan apapun nggak bisa. Tapi semuanya itu manakala terjadi semata-mata illa bil, loh jelas toh? Wa malak Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kesimpulannya Pak, itu tergantung makom kita masing-masing. Kalau kita masih di makom am, yo harus tebal syariate, harus makom am lo ya. Makom am beda dengan makom khos ataupun bahkan khawasul khawas, beda pandangannya. Sama dengan ini tadi loh Pak. Nah, kelengkeng. Kalau jenengan iku memandang rasa manis itu dari makhluk, jelas datangnya dari makhluk. Ini buktinya secara realita, kalau saya tidak makan kelengkeng gak mungkin terjadi rasa manis. Benar toh? Miturut makom am kita. Tapi kita tidak sadar pandangan makom khos atau khawasul khawas. Makom khos atau khawasul khawas itu memandang Allahnya. Hidup di dalam rasa tadi. Lawang rasa sampean gak iso nggambarke, apalagi menggambarkan di dalamnya rasa itu, yaitu disebut laisa kamisli syai'un. Sebab jikalau tidak ada Allah di dalam dan di luar, gak mungkin makhluk itu bisa mendatangkan rasa manis. Lah, inilah perbedaan antara dua pandangan manakala sama-sama tidak mengerti pandangan satu sama lain, mesti gak iso ketemu. Gak iso clear. Sebab kita memandangnya makhluk. Buktinya kalau tidak ada kelengkeng, gak makan kelengkeng, ya memang gak terasa manis. Tapi kita gak sadar. Secara ruhaniyah, batiniyah itu ada Allah. Makanya sebab itu tergantung panjenengan. Kalau saya pribadi mungkin lihat kondisi. Kondisi sampean iki sampun sepuh-sepuh, sampun tua. Kapan meninggal yo nggak tahu. Kapan meninggal kita nggak tahu. Apakah nunggu harus tua? Belum tentu. Apakah harus sakit? Belum tentu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Kalau jenengan mempunyai pertimbangan, umur ini kapan habisnya, terus untuk menjelang kematian, syariat sampean saonoe, tipis-tipis ritek, tipis-tipis monggo. Fokuskan hakikat sampean ke makrifat. Ini kalau saya.
Tapi bukan berarti saya menyalahkan mereka bergelut terus di dalam hukum syariat. Enggak. Haknya orang itu masing-masing. Sakati paham nggih? Nggih. Jadi kami di sini sifatnya tidak mencari pembenaran, tapi saya hormati atas semua apa makom di dalam diri seorang manusia. Sebab tentang masalah dzikir nanti ada keterangan di hikam, orang berzikir itu ada 4 makom. Ono dzikir tapi atine lali nang Allah, lesani ngucap atine lali. Nomor 2, ada orang berzikir itu mau hatinya berzikir tapi dia lalai terhadap Allahnya. Lesan dia berzikir tapi hati lalai. Kedua, hati zikir, hati lalai Allah. Yang ketiga adalah orang berzikir tapi merasa Allah itu sudah dekat. Yang terakhir, ada orang berzikir sudah kefanaan selain Allah. Cocok pas syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nggih. Mungkin dilanjut. Begitu Pak ya. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten Gus, niki dalam surat Fatihah kula niki jumbuhing manah ngeten. Dalam surat Fatihah niku ada ayat yang nomor 5 menawi salah mboten ingkang ungelipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kula nyembah dan hanya kepadamu Allah kula nyuwun tulung. Lah jumbuhing dateng mana nggih kula pribadi niku sing minta ya sing dimintai, sing dimintai ya sing minta. Lah niki pertanyaane kula. Napa kula angsal nyuwun? Niki pertanyaane kula ngoten. Dados nyuwun Gusti madharaken hal menika sebab nika jumbing manah kula ingkang wingi-wingi. Makaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ngeten loh Pak. Maksudnya begini. Bapak ini tanya status di dalam surat Al-Fatihah salah satunya itu ada bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolong. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya itu meminta padahal yang meminta dan yang diminta itu adalah pelakunya satu? Bolehkah saya berdoa pun? Sekarang saya proses melihat dari ayat tersebut ada 2 Pak. Ada makhluk yang meminta dan memohon, ada kholik yang dimohon. Bahasa iyyaka na'budu hanya kepadamu berarti posisi Anda itu masih di muraqabah. Ayat ini masih di muraqabah. Muraqabah itu apa? Jenengan sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat, tapi belum ketemu. Inilah yang maksudnya ketika saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan bertanya tentang mahwa al-ihsan. Setelah iman kan ihsan Pak ya. Apa sih ihsan itu? Iman yang sudah benar.
Iman yang sudah benar adalah iman di mana dalam hati sampean sudah tidak ngimani adanya selain Allah, selain Tuhan yang bisa menolong, yang bisa bergerak, yang bisa memunculkan rasa, yang bisa macam-macam. Selain daripada engkau nggak ada. Berarti sik muraqabah. Ketika jenengan posisi muraqabah mboten napa-napa. Karena ada diri jenengan sebagai makhluk dan karena ada diri Allah sebagai khalik. Tetapi tatkala jenengan meneruskan muraqabah ke musyahadah, maka pelakunya cuman satu, cuman tunggal pelakunya. Bagaimana mungkin Allah minta pada Allah? Lah wong semuanya itu milik Allah. Sama dengan kita di rumah itu ada makanan, ya makanan kita. Mungkinkah sampai niki mengatakan mbak mi kula son njaluk sego minta nasinya ya? Masa mungkin gitu? Mungkin jenengan langsung mengambil, kita langsung mau ngambil langsung makan. Gak mungkin ada kalimat son minta nasinya, gak mungkin. Karena ini milik saya. Milik saya. Itulah Pak masuk di dalam sifat jaiz, kewenangan. Lah, bagi orang-orang yang sudah diletakkan musyahadah, versinya di khawasul khawas, lahirnya di mata umum berdoa, tapi batinnya tidak berdoa. Karena jaiz ini. Inilah nanti ada pembahasan rahasia doa itu bagaimana sih di depan Allah, sehingga di dalam ayat Allah katakan ud'uni astajib lakum. Lah miliknya sendiri, ya enggak ada Pak yang menghalang-halangi. Itu tadi makanan saya sendiri, enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Saya bisa makan mendapatkan nasi itu, enggak ada. Karena selain saya sudah tidak ada. Kecuali ku milik sampean. Saya enggak izin sampean, terus saya makan naik, maka saya disebut pencuri. Makanya mengapa ayatnya ud'uni, ada ya mutakalim yang mengarahkan kepada keakuan Allah. Ud'uni, mintalah kau padaku. Artinya ud'uni ini harus diartikan datanglah kau dulu pada yang punya. Cara saya tadi datang jenengan yang memiliki nasi, Pak nyuwun nasi ini setengah piring ya, kula lawuh. Jenengan yakin pasti memberikan. Karena saya memakai etika sopan, boten merampok, tapi nyuwun dengan rendah hati. Wis gak ada alasan sampean itu tidak memberikan, gak ada alasan, pasti diberikan. Ini Pak, artinya orang berdoa minta sesuatu pada Allah wajib bertemu Allah dulu. Karena apa yang kita minta itu milik Allah. Kalau sudah bertemu Allah, diri kita nggak ada, maka fastajib, tak sembadani. Niki ayat ini penuh dengan tersirat juga. Pokoknya setiap ayat itu ada sesuatu yang tersirat Pak. Tinggal kita membacanya dari mana, muhakamah atau mutasyabihah, jobo atau jero.
Syariat apa hakikat? Nek syariat, kalau syariat ya sampean harus memakai tafsir muhakamah. Apa tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir, tafsir Munir, tafsir Yasin, ada. Kalau kita mencari mencari arti yang tersirat, ya harus pakai tafsir mutasyabihat. Sumbernya ada di Al-Qur'anul Qadim, baru ketemu. Bapak Ibu hadirin, kalau jenengan diletakkan di musyahadah terus di khawasul khawas, secara lahir boleh Pak jenengan berdoa, tapi secara ruhaniyah jenengan tidak menghadap terhadap yang diminta, tapi menghadap ini wajah tuwaj, hiya berarti tunggal. Kalau seperti itu ya jangan disebut doa. Mana mungkin Gusti Allah iku njaluk nang Gusti Allah. Mboten mungkin. Iku sifatnya jaiznya Allah. Tapi kalau jenengan duduk di musyahadat di makom khos, mboten purun doa, enggak boleh memang. Mosok Gusti Allah njaluk. Mboten. Masa Gusti Allah minta? Sebab semuanya miliknya. Jadi wis cara dohir wis tidak Allahumma, ndak. Inilah wong jadab, kelakuane majedub itu orangnya. Jadi saenake tung Allahu Akbar, gak sholat ya gak salah karena gendenge, gitu. Wong jadab itu kan seperti itu. Sifat jaiz itu wenang segala-galanya. Karena semuanya milik Allah, milikku Allah wis. Makanya orang gila dalam hukum negara itu tidak bisa disentuh. Enggak bisa disalah, apalagi dapat sertifikat menur. Wah. Polisi nggak berani Pak nilang, nggak berani menghukum, manakala ditengarai melanggar undang-undang, nggak bisa. Di desa saya itu ada Pak, tetangga desa, ada seseorang yang punya sertifikat menur, orangnya sudah sedo sekarang. Punya sertifikat menur. Dia itu tiap malam itu bandar dadu Pak. Tahu bandar dadu nggih? Ini kalau masak yang gak mateng-mateng loh, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Jadi dilihat nasinya belum matang, ditutup lagi. Polisi ngrebek sing Melayu iku ya sing tombok-tombok niku. Iya. Dirinya aman. Karena membawa surat tapi pinter Pak, berinisial TL. Saya nggak usah nyebut nama pun almarhum. Sebelum berangkat itu mesti pamitan istrinya, pamitannya Bu, saya nyambut gawe. Belanja untuk besok ini. Orangnya orang nggak punya Pak, tapi dia mengatakan punya. Jadi sepedanya itulah yang dibuat bondo. Nyun sewu, nggak pernah yang namanya TL itu dengar kalah itu nggak pernah, mesti pulang bawa uang. Iya, bawa uang, entah nggak tahu itu caranya bagaimana, dia mesti menang bandar. Lah ketika saat misalkan alate iku digajuli orang lain, aslinya yang tombok, wis aku sing bandar iku lho, saya yang bandar.
Ya boleh. Tapi dia nggak mau tombok. Nggak mau. Tapi nek bandar mau, nek tombok tidak mau. Jadi oleh karena dia itu dapat SK dari Menur, polisi nggak bisa menangkap. Karena SK-nya dia gila. Tapi kok iso dadu ya Pak ya? Itulah ibarat laksana seseorang kalau hatinya sudah gila pada Allah, lupa akan selain Allah, itu memang wajar. Apalagi diletakkan Allah di makom khos, wah udah prai sembarang kalir. Kalau khawasul khawas kan masih membawa 4 sifat, sidik, fatonah, tablek, amanah. Ditanya ya bisa jawab, karena Allah memang mengkondisikan beliau-beliau itu dalam sifat 4 itu. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya tanyakan hanya satu, Gus. Setelah kita kholwat khusus, setelah kekosongan tadi, yang pertama terasa itu jelek masuk itu, setelah itu nggak lama, Gus. Memang keinginan saya memang kepinginnya itu lama gitu, untuk bercinta ataupun bertemu dengan Allah tadi. Tapi nggak pernah lama, yang pertama. Yang kedua, pada saat kita kosong dalam aktivitas apapun, seperti kholwat umum gitu ya, yang saya tanyakan, untuk menerima petunjuk itu apakah nantinya itu ada dan bagaimana caranya, Gus? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sedikit sifat basariyah itu tidak bisa dibunuh. Cuman lemahkan. Sayang sedikit nafsuku nggak bisa dibunuh. Cuman hanya dijinak. Lah matinya nafsu, matinya iblis itu menunggu hari kiamat. Matinya nafsu sudah tidak ada pada diri kita kalau kita sudah mati. Akhirnya di dalam satu ayat Allah mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Walaupun nafsu itu wis lemah Pak, lemah. Jangan diharap, jangan dikira dia itu nggak bisa melawan. Orang yang pernah dimasukkan penjara, ya, itu berbagai ring yang dilakukan oleh para penjaga. Ring pertama kamar dikunci, ring kedua pagar itu dikunci, ring ketiga ada pintu untuk keluar masuk orang itu juga dikunci, ditambah dijaga 24 jam. Sip-sipan Pak, sing tahu mlebu penjara pasti tahu. Tapi jangan dikira kita yang ada di kamar lemah nggak ada keinginan untuk keluar. Saya dulu ya kepingin yohan keluar, akhirnya keluar dewe, ngetok nanggone anak bojo, nutul balik maneh. Pak, memang keinginan kita sebagai manusia
Pengen sing suwi. Lah ngoten nggih. Pengen gendaan pengen ketemu Allah lama. Tetapi mengapa kok diterjadikan Allah itu hanya sebentar? Itulah biar terjadi hukum basariah tadi. Yang kedua, Allah punya maksud niku. Punya maksud sendiri. Yang maksud itu kebaikan buat kita. Mengapa nafsu itu tidak dibunuh aja oleh Allah? Padahal mudah bagi Allah untuk membunuh nafsu, mudah. Ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah sebagai ujian kita di mata Allah, apakah kita masih tetap iyyaka na'budu atau tidak. Hanya itu. Apakah kita masih tetap untuk setia pada Allah atau tidak. Padahal Pak, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Kita nggak akan pernah bisa sembunyi dari penglihatan Allah. Sebab Allah itu yo ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita akan sembunyi? Oh nggak bisa. Lah, terus yang ditanyakan bagaimana di situ nanti supaya jenengan iki tidak sebentar sehingga lama. Tapi ojo sampai ngatur Allah lo ya. Jangan, kita yang diatur. Ini Rasulullah langsung diajari Allah 24 jam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad dalem dikira awakmu esuk sampai sore, bengi pun yang panjang berarti sore sampai esuk. Lah sing dimaksud ayat di situ al-insan itu zikir yang bagaimana, menyebut asma Allah yang bagaimana yang dimaksud. Ternyata zikir yang menjadikan kesadaran dirimu bahwasanya dirimu itu tiada. Berarti zikir yang mana? Ternyata inilah Pak, proses zikir sirul asror menuju zikir fana'ul zikri. Itulah nafi isbat. Mungkin kita kenal zikir nafi isbat, yaitu jadi waktu demi waktu, jenengan pagi sampai sore, sore sampai pagi, gunakan lewat napas itu Anda untuk sadar diri bahwasanya Anda tidak ada. Berarti ya napas itu iya. Sebab napas itu walaupun jenengan tidur atau tidak tidur tetap berjalan. Inilah mengapa Rasulullah dijuluki makom maksum, makom di mana tidak sedetik pun lalai dari Allah lewat napas niku. Apa bisa tah? Jasad kita kerja, jasad kita kelon, jasad kita makan, jasad kita repot, terus hati sambung pada Allah. Ini pertanyaan. Saya jawab, sejak kapan Gusti Allah gak iso yang seperti itu? Sejak kapan kita gak percaya kalau Allah itu bisa segala-galanya? Berarti jenengan tanya, tak jawab, yang jawaban saya mengandung pertanyaan. Bisakah kita itu jasad repot, hati sambung terus nang Allah? Tak jawab. Sejak kapan kau itu masih ragu sama Allah?
Kalau Allah nggak bisa seperti itu, wis nggih bingung Gus nek jawaban koyok ngono kuwi. Wis ngeten mawon ben gak bingung. Sampen kali kula kan pernah dadi anak kecil toh Pak. Pernah. Ketika jenengan lahir, kita disuruh makan sendiri nggak bisa. Kadang tangan ini keliru ke irung gitu ya. Keliru ke kuping, ke mata. Karena kurang terbiasa. Ketika saat sudah diajari dan dibiasakan anak kecil itu makan sendiri dengan tangannya sendiri, walaupun lampunya mati jenengan, sampean beton nasi, bawa nasi, memasukkan nasi ke mulut nggak pernah kesasar. Padahal ya lampunya peteng. Itu artinya Pak, apapun sikon jenengan kali kula niki tidak akan pernah bisa menghalangi ruhaniah hati jenengan iku berzikir pada Allah. Tidak bisa. Contoh. Jenengan menghadapi kondisi dengan istri atau suami dengan anak yang gak cocok. Jenengan bermodalkan yakin bahwasanya ma lakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu tidak wujud. Berarti kalau tidak wujud tidak bisa apa-apa. Lah terus nyatanya istri, anak, suami itu kok bikin pola gawe yang gak enak. Lah jenengan ini bisa langsung tembus melihat Allahnya, maka wujudnya anak, istri, suami tidak nyata dalam pandangan hati jenengan. Mana mungkin jenengan akan bisa terhalang dengan kewujudannya anak, istri, suami, sementara ketiganya itu dalam pandangan jenengan ini sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menutupi Allah, padahal sesuatu di mata Allah itu tidak mempunyai sifat wujud? Tidak bisa Pak. Jadi hal itu bisa selalu tertancap di dalam diri jenengan. Rahasianya adalah fastaqomu, istiqomah, terus berzikir. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam salah satu makalah mengatakan la tatruk adzikra, jangan kau tinggalkan zikir itu. Senajano walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu itu tidak bisa hudur terhadap Allah, tetap itu jalankan. Sebab luweh bahaya kau lupa lalai pada Allah sebab gak zikir daripada jenengan lalai atau gak hudur sebab kau berzikir. Oleh sebab itu la tatruk, jangan kau tinggalkan adzikra terhadap zikir itu. Terus lakukan walaupun tidak bertemu, belum bisa bertemu, kok yon jenengan iki masih di muraqabah, Allah terasa dekat, terus lakukan itu. Allah sudah berjanji pasti akan ketemu. Nggih. Sampai jekap ya. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang telah diberikan Allah beberapa ilmu pengetahuan. Barangkali di situ ada satu kalimat saya misalkan yang kurang berkenan di hati jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ilmu itu tadi bisa memanfaati terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.